Shalom Victory Kids, balik lagi sama Cici Lydia di sini dan pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan kita. Tapi sebelum itu mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sangat sempurna dalam kehidupan setiap kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dari minggu kemarin sampai minggu ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersuka cita dan katakan kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita angkat pujiannya dari awal, kita katakan indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Pelangi lebih indah dari, lebih indah dari di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasihnya Tuhan Yesus itu sungguh sangat indah adik-adik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau bersuka cita lebih lagi. Jadi dia undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Indah indah oh indah. Indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, kita bersuka cita karena kasihnya Tuhan Yesus itu sungguh sangat indah dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, karena kasih Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, mari kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita mau angkat pujian sekali lagi, kita katakan berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita membalas kebaikannya Tuhan dengan memberi apa yang kita bisa. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
apa yang kau beri. Berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yeay, berkenan bagi Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, cuci lidah, persilahkan kita semua untuk duduk kembali. Kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu dengan penuh ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat ini dari awal. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Padamu naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap
kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tante Nola yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai Tante Nola lebih lagi Tuhan. Dan Engkau juga memakai kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dari firman hari ini bisa membuat kami semakin bertumbuh dan berbuah lagi di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke, adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victory Kids. Apa kabar hari ini? Kembali bersama dengan saya Tante Nola dalam acara Victory Kids. Wow, hari ini Tante Nola sudah pakai baju merah dengan kipas warna merah, dan di samping kanan Tante Nola banyak benda-benda yang warna merah. Kita percaya merah artinya berani. Merah adalah darah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, keluar darah yang banyak. Darah Yesuslah yang menebus dosa-dosa manusia, yang menyucikan dosa-dosa manusia. Dan hari ini di samping kanan Tante Nola nih ya, ada banyak pemberian-pemberian dari jemaat-jemaat Tuhan. Ada banyak pemberian-pemberian dari mama papa teman-teman kalian loh. Terima kasih yang ini ya. Terima kasih buat papa mamanya Koko Stefan, Ko Hansen, Cici Jenny. Cici Jenny sering WL di Victory Kids. Ko Hansen sering mengajar di Victory Kids. Koko Stefan sering foto-foto Victory Kids ya, suka pegang kamera untuk Victory Kids. Dan ini terima kasih buat mama papanya Ken Ken yang sudah memberikan pemberian ini. Koko Ken Ken yang biasa worship leader juga di Victory Kids ya. Dan ini adalah pemberian dari mama papanya Fania dan Christian Tian ya. Victory Kids juga yang sering hafal ayat hafalan dan sering menang. Oke. Terima kasih juga pemberian dari mama papa dari Wilson dan Cynthia ya, Victory Kids juga. Dan ini terima kasih buat mama papanya Timothy dan Faithy ya, Victory Kids juga. Wow, keren sekali. Terbalik ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini adalah pemberian-pemberian. Kenapa mereka memberi kepada Tante Nola? Karena Tante Nola adalah orang yang melayani di gereja Victory Discipleship Church, di mana Victory Kids itu ada. Dan mereka memberi karena mereka tahu ketika mereka sudah diberi, mereka mau memberi. Adik-adik, tapi ternyata ada pemberian yang Tuhan suka, ada juga pemberian yang Tuhan kurang suka gitu ya. Yuk kita baca dulu dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Adik-adik punya Alkitab, baik yang ada di handphone, Alkitab dalam bentuk buku, yuk kita buka ya, Markus 12 ayat 14 sampai 44. Cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali adik-adik, Tuhan Yesus lagi duduk menghadap ke peti persembahan dan memperhatikan bagaimana cara orang memberi persembahan. Bagaimana cara orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Orang yang datang banyak yang kaya, yang banyak uangnya.
Kalau sekarang orang kaya identik dengan yang datang bawa mobil, dengan baju yang bagus, banyak perhiasannya, banyak duitnya, rumahnya bagus, pokoknya ya orang kaya deh. Ya, yang banyak duitnya itu mereka datang dengan memberi dalam jumlah yang besar. Mungkin Tuhan lihat kali ya, kalau masukin dalam amplop, ditaruh tuh itu tebel banget gitu kan. Apalagi kalau nggak ditaruh dalam amplop, kelihatan. Terus digini-giniin lagi, wih banyak sekali, tebel banget gitu kan. Nah, Tuhan memperhatikan itu, banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggil Tuhan murid-muridnya, dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Adik-adik, ketika kita punya, kita mau memberi, seperti pemberian dari orang tua, dari teman-teman kita terhadap Tante Nola ya. Itu karena mereka punya, mereka mau berbagi kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja Victory. Apakah itu salah mereka memberi dari kelimpahan mereka? Tuhan bilang itu tidak salah. Terus bagaimana dong pemberian yang salah, pemberian yang Tuhan senang? Karena kok kelihatannya Tuhan tidak mengomentari pemberian orang kaya, tapi Tuhan bahkan mengomentari pemberian orang miskin. Apa kita harus jadi miskin dulu? Harus jadi janda dulu kalau yang mama-mama? Terus baru kita memberi, baru itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, cerita ini bukan seperti itu. Tuhan memperhatikan semua orang yang memberi, dan Tuhan senang dengan semua pemberian, baik pemberian orang kaya maupun pemberian janda miskin. Tetapi dalam konteks ini, dalam cerita ini, Tuhan terkesima karena ketika datang orang miskin yang memang benar-benar dia hanya punya 2 peser, yaitu 1 duit, cuman itu yang dia punya. Kita kan sudah pernah dengar ya dari Cici Pris, pernah ada seorang janda dan anaknya, dia membuat roti yang seharusnya roti itu dibuat buat dirinya dan buat anaknya. Dan ketika dia buat roti terakhir itu, habis itu dia berpikir dia akan mati karena dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi ketika Tuhan taruh di hatinya untuk memberi semua pemberiannya kepada seorang nabi yang datang menginap di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata ketika janda ini memberikan dari kekurangannya semua yang dia miliki, bahkan di situ Tuhan memberikan kelimpahan. Nah, di sini juga Tuhan melihat, wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali karena janda ini, apa yang dia punya itu yang dia berikan kepada Tuhan. Artinya ya mungkin ketika dia beri ya sudah dia habis gitu loh. Tapi itulah yang dia berikan kepada Tuhan.
dia memberi dengan sukarela, dia memberi dengan tidak terpaksa, dia memberi dengan hati yang begitu mengasihi Tuhan. Dan akhirnya kalau Tuhan sudah berkomentar, pasti Tuhan akan memberkati spesial buat janda ini. Ya, adik-adik, jadi luar biasa sekali. Tuhan senang dengan setiap pemberian kita, baik kita yang memberi dari kelimpahan kita maupun dari kekurangan kita. Tuhan senang. Terus yang Tuhan gak senang ada ya? Iya, yang Tuhan gak senang waktu itu Tuhan pernah bilang, jangan seperti orang-orang yang di rumah ibadat. Itu di Matius 6 ayat 2. Ketika di rumah ibadat orang memberikan persembahan, dia pamer-pamer dulu. Nih, aku memberikan persembahan banyak. Nih, aku lebih banyak pemberiannya dari kalian. Hanya untuk apa? Untuk dipuji. Hanya untuk apa? Supaya dia dipandang hormat oleh banyak orang. Nah, itu adalah pemberian yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena memberi, karena mau dipuji. Ada motivasi dalam memberi, yaitu kalau saya memberi, biar semua orang puji saya memberi paling banyak. Nah, kalau kita memberi dengan motivasi ingin dipuji, itu adalah pemberian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi ada lagi nggak sih pemberian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu pemberian yang kalau kita beri, kita pengen imbalan dari Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Ada juga firman Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan dan ujilah akan aku, kata Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit untuk dicurahkan kepadamu. Kalau kita sudah tahu ayat itu, jadi kita berpikir begini, kalau saya kasih ke Tuhan 500.000, saya pasti akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saya akan tunggu 5 juta dari Tuhan. Adik-adik, ini adalah pemberian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena motivasi kita memberi supaya kita diberi. Adik-adik, marilah kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita memberi, siapapun kita, apapun yang kita beri, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi tidak berkenan ketika satu, kita memberi karena kita mau dipuji oleh orang lain. Kedua, kita memberi karena kita ingin juga minta balasan dari orang lain dan dari Tuhan. Mulai hari ini adik-adik, ketika kita memberi, mari kita memberilah dengan sukacita. Kayak seperti ini nih, banyak sekali nih. Nih, ini kue keranjang ya, banyak kue keranjang Tante Nola dapat. Nanti minggu depan bagi adik-adik yang mengikuti ibadah onsite di gereja, Tante Nola akan kukus pakai kelapa yang agak muda-muda gitu, dan Tante Nola masukkan dalam satu tempat. Tante Nola bagi-bagi buat kalian semua nanti ya. Berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita sudah diberi, kita harus memberi, dan pemberian kita hendaklah kita memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang rela di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan tulus hati. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kembali Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus memberi dengan sukacita. Biarlah setiap pemberian kami adalah pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya orang tua kami
adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan melalui orang tua kami, maka kami akan memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, baik kepada sesama kami, baik kepada gereja, terutama kami memberi kepada Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami persembahkan karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati papa, mama, cici, koko, adik, kakak-kakak, orang tua yang ada di rumah kami, siapapun yang menjadi keluarga kami percaya hari ini sudah diberkati oleh Tuhan karena kami adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga kami yang begitu mencintai dan mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Tante Nola tentang memberi yang terbaik. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik dengan kesukaan hati kita, dengan kerelaan hati kita kepada Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan hari ini terdapat di 2 Korintus 9 ayat 7. Buat adik-adik yang kelas kecil terdapat di 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sekali lagi ya, 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Buat adik-adik kelas besar terdapat di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di sini. Dan kita akan spin minggu depan untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Minggu depan kita juga akan mengadakan bagi-bagi angpau online. Ditungguin ya adik-adik semuanya. Oke, puji Tuhan. Sekarang Cici Lydia akan spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu kemarin. Nah, pemenang ini akan diberikan hadiah sesuai dengan sponsor yang ada di Victory Kids. Oke, kita langsung aja spin ya dalam hitungan 3, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenangnya adalah jeng 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 Tian, Faity, Chloe. Selamat kepada Chloe. Untuk Chloe, nanti hadiahnya akan dikirimkan kepada Chloe yang ada di Pasuruan. Dan buat teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, jangan sedih karena kita minggu depan masih ada spin hadiah lagi. Yuk kita mau bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan melalui menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, nah semangat terus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Nomor 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih